Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, anak-anak kami pra-remaja, remaja dan naposo, dan anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Pimpinan beserta seluruh anggota Majelis HKBP Harapan Baru Distrik 19 Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita senantiasa tetap berdoa dan bersukacita serta beribadah kepadanya, walau kita mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing. Makna ibadah kita tidak mengurangi rasa hormat dan puji kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak boleh mengikuti ibadah minggu di gereja kita saat ini, 21 Juni 2020 dengan new normal, harapan dan doa kita selalu, biarlah wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu Kedua Trinitatis, dan topik minggu kita adalah panggilan memelihara ciptaan. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1, Pujilah Allah Maha Agung. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari Konfesi HKBP pasal 5, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan: 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. 2. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia, atau polusi atau pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 675 ayat 1 dan 2, Hari Orang yang Letih Lesu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadikan pengantar mereka
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1 dan 3, tetap bergemar. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Marilah kita baca secara responsoria. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 dan 3, Allah kita Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Korpar Halado Ina HKBP Harapan Baru.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, 21 Juni 2020, tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan,
bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih segar di dalam ingatan kita khotbah 2 minggu yang lalu tentang penciptaan manusia. Salah satu berkat yang diterima manusia adalah Tuhan memberi mandat, Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Gohi hamuma jala patuduk kamuma sadok tanaon. Itu kata Tuhan kepada manusia pada saat penciptaan manusia. Manusia diberi mandat untuk mengurus dan memelihara bumi ini. Pertanyaannya Bapak Ibu adalah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh manusia agar tanah ini, agar bumi ini tetap baik, tetap menumbuhkan tumbuhan yang berbiji, tetap menumbuhkan tumbuhan yang berbuah yang menjadi makanan manusia, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik bagi manusia. Tanah itu kan begitu luas. Bagaimana caranya agar tanah itu tetap baik sebagaimana diciptakan Tuhan? Menarik Bapak Ibu, dalam Imamat pasal 25 ini, melalui Musa, Allah memberikan satu sistem. Allah memberikan satu cara bagaimana manusia memperlakukan tanah itu, bagaimana manusia memperlakukan ladangnya, memperlakukan kebunnya, memperlakukan tanah yang Tuhan karuniakan baginya. Dalam nas ini Tuhan berfirman, 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu. 6 tahun lamanya engkau merantingi kebun anggurmu, mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada Sabat, haruslah ada masa perhentian,
suatu sabat bagi Tuhan. Pada tahun yang ketujuh, ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Itulah yang disebut dengan tahun sabat. Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan aturan yang lain. Aturan itu Bapak Ibu adalah bangsa itu harus menghitung 7 kali tahun sabat, yaitu 49 tahun. Dan pada tahun yang ke-50 Tuhan katakan melalui Musa, ladang itu harus mengalami perhentian penuh, tidak boleh ditanami. Bahkan semua tanah yang sempat tergadai harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Dan pada tahun itu semua orang harus berkumpul dengan kaumnya. Budak-budak belian pada tahun itu harus dibebaskan. Itulah ketetapan Tuhan tentang tahun Yobel. Menarik Bapak Ibu, dalam nas ini kita diberi pelajaran bahwa tanah ini, bahwa bumi ini harus diperlakukan seperti benda hidup. Tanah yang kita injak ini, tanah yang kita miliki ini, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, harus diperlakukan seperti benda hidup. Ia harus diusahakan. Tetapi tanah itu juga perlu perhentian dan butuh istirahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Kalau kita berharap hasil yang maksimal dari tanah yang kita usahakan Bapak Ibu, maka tanah itu harus diberi perhentian. Kalau kita berharap maksimal dari apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, maka kita juga perlu beristirahat. Kita juga perlu perhentian. Kita perlu beristirahat sebagaimana Tuhan atur di dalam hukum Taurat yang keempat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari sabat bagi Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Satu pelajaran penting yang kita petik dari nas ini Bapak Ibu adalah beristirahat itu juga adalah berkat. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beristirahat, itu adalah berkat. Dan mari kita Bapak Ibu semakin yakin bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita kerjakan, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu, pemerintah sudah menetapkan new normal. Artinya kita sudah diizinkan beraktivitas, kita sudah diizinkan bekerja dengan tetap menaati protokol kesehatan. Setelah 3 bulan kurang lebih Bapak Ibu kita work from home, kini kita sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nanang dohonot tuhita manginang ima. Denggado namarstitutu mangula doho macari. Bekerja, mencari nafkah itu adalah baik. Alai unang alani nauksohita 3 bulan. Gabe holan na mangula mahita. Mangula daktaingo be beristirahat. Kita sadiri do nasiga bahiron ni molosongoni do hita manginang daktaingot mangulon. Daktaingot beristirahat. Dan maksimal hasil ninasongoni. Untuk memaksimalkan hidup Bapak Ibu, perlu ada balance, keseimbangan di dalam hidup kita. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, istirahat yang dimaksud itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Hari Sabat bukan hanya mengatur tahun per hari perhentian,
Tahun Sabat bukan hanya mengatur tahun perhentian. Tahun Yobel bukan hanya mengatur tahun perhentian, tetapi juga menetapkan tahun persekutuan. Menetapkan tahun persekutuan. Karena itu Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita menerima kekuatan yang berlipat ganda. Yang terakhir Bapak Ibu, bagi petani yang hidupnya tergantung pada hasil pertaniannya, berhenti selama 1 tahun adalah kerugian besar. Bagi orang Israel, sayang dong, tanah Kanaan, tanah yang subur, tempat susu dan madu itu diistirahatkan selama 1 tahun. Itu sama dengan kebodohan besar. Kalau bangsa Israel diperintahkan berhenti menanam dan menabur pada tahun yang ke-7, lalu mereka makan apa Bapak Ibu? Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk membuka Alkitab kita, Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya adalah barang siapa yang mengkhususkan hari Sabat, barang siapa yang berhenti dari segala pekerjaannya, barang siapa yang memberi dirinya bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, ia akan beruntung, bahkan ia akan diberi berkat yang berlipat ganda. Dengan kata lain, barang siapa yang bersekutu dengan Tuhan, ia tidak pernah merugi, tetapi memperoleh berkat yang berkelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berfirman. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haroroni Tuhan Yesus asa mangalehon ngolu tuhita, jala dilehot tuhita ngolu pola marlobi-lobi. Karena itu Bapak Ibu, binalah persekutuan, binalah perhentian yang tetap dengan Tuhan. Dan kita yakin siapapun yang bersekutu dengan Tuhan, ia akan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami berhenti, ketika kami meninggalkan segala pekerjaan kami, Tuhan tetap bekerja. Bahkan sebelum kami berhenti, sebelum kami memberikan waktu kami bersekutu dengan Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga hidup kami tetap terjaga. Sekalipun kami berhenti dari kegiatan kami biasanya, sekalipun kami berhenti dari semua aktivitas kami tetap bersukacita, kami tetap dilimpahi berkat yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini semakin meneguhkan kami untuk tetap datang dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persekutuan kami hari ini.
Berikan kami ya Bapa kekuatan yang berlipat ganda. Dan Tuhan berikan kami sukacita untuk menjalani hidup ini dengan penuh hikmat, dengan penuh waspada, dengan penuh kehati-hatian. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 sampai 2. Sungguh banyak kerja sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom Horas.